Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Nahdlatul Ulama atau NU genap berusia 95 tahun pada Minggu 31 Januari 2021 beberapa hari yang lalu. Tentu bilangan angka 95 sudah tak muda lagi. Tetapi mengingat perjalanan panjang dari organisasi sosial keagamaan ini memang cukup diapresiasi dengan perannya yang merekatkan dan juga menjaga bangsa kita. Tak elak, NU sendiri juga selalu berada di garda terdepan untuk menghalau persoalan-persoalan kebangsaan. Pemirsa, memperingati Harlah 95 Nahdlatul Ulama, kami mengundang Kiai Ahmad Rifai. Beliau adalah Ketua PCNU Kota Magelang. Kita akan berbicara seperti apa Harlah NU ke-95 tahun ini dan apa mungkin resolusi dan juga harapan ke depan. Bersama saya Putri Rahmadani, pemirsa, hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, NU, pemikat dan perekat semua golongan. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Dan saya ingin mengingatkan bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera download aplikasi GPM Stream sehingga Anda bisa menyaksikan tayangan kami hanya dengan satu genggaman handphone kesayangan Anda. Assalamualaikum Yai. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Gimana kabarnya hari Alhamdulillah, ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu Yai hari ini. Ya, alhamdulillah. Kelihatan kalau senyum dan juga bahagia itu berarti sehat ya. Amin, amin. Ya. Betul. Yai mengingat bahwa pada beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 31 Januari, NU genap berusia 95 tahun. Ya, betul. Seperti apa Yai 95 tahun Nahdlatul Ulama? Ya, terima kasih. Kalau dihitung dari segi usia memang ya katakan sudah tidak muda lagi, artinya Betul. sudah sepuh. Betul. Namun kondisi Harlah yang tahun ini sangat prihatin sekali. Betul. Karena kondisi yang tidak seperti yang biasanya kalau tahun-tahun yang biasanya kita meriahkan, kita mengumpulkan semua warga Nahdien, warga masyarakat di Magelang ini tentunya, bahkan mungkin bisa di luar kota Magelang karena di Magelang ada di tengah-tengah. Jadi kadang-kadang bisa keluar dari kota Magelang. Untuk tahun ini sangat prihatin, tapi kita juga senang. Artinya dengan generasi NU yang sudah sekian tahun sekarang sudah ke usia yang 95 tahun ini, artinya sudah perbedaan. Artinya walaupun tidak ada dengan pengumpulan massa yang seperti biasa, tapi juga bisa dengan inovasi dengan dengan Zoom, dengan Digital virtual platform, dan seterusnya. ya. Jadi sementara menggunakan itu, bahkan sebetulnya pas tanggal 31 kemarin kita akan ada tamu ya dari Kendal, teman-teman Ansor, karena kondisi dan situasi yang seperti ini kita tetap akan bagaimanapun itu keputusan pemerintah, harus menghormati keputusan pemerintah. Itu karena kami meyakini bahwa apa yang disampaikan pemerintah, keputusan pemerintah itu sangat, kita meyakini itu yang terbaik untuk kita, untuk masyarakat, untuk negara kita terkait dengan COVID ini. Saya kira itu yang paling penting. Ya. Mengingat memang perjalanan yang tak mudah dan juga sudah panjang, 95 tahun ini, dan juga berperan sangat aktif sekali, begitu bukan hanya untuk agama, negara, tetapi juga rakyat Indonesia. Betul. Nah, di tahun ini tema yang diangkat adalah khidmat NU, menyebarkan aswaja, meneguhkan komitmen kebangsaan. Kalau melihat dari tema itu, apa sebenarnya yang ingin direfleksikan dengan bangsa Indonesia saat ini, Yai? Betul. Jadi NU itu dengan NU Nusantaranya itu sebetulnya sudah cukup bagi kita sebagai orang NU, tentu bagi negara juga mendukung dengan NU Nusantaranya itu. Bahwa NU itu tidak akan membedakan siapapun itu. Betul. NU itu. Nah, memfleksikan untuk dengan untuk NU yang Harlah yang ke-95 ini, bahwa kita sebetulnya sudah bahwa untuk Islam Nusantara itu sebetulnya sudah cukup untuk semuanya.
siapapun itu, yang penting itu warga kita, warga Indonesia, warga negara, itu kita anggap sama, bahwa artinya sama dalam arti bentuk satu wadah negara kita. Dan itu tidak bicara agama, tidak bicara kelompok, tidak bicara itu golongan tertentu, tidak sama. Yang penting pada intinya bahwa harus kita tingkatkan lagi. Selama ini bahwa NU itu sudah menjadi garda terdepan di negara kita, dan semua sudah mengakui itu, dan tentu kita tingkatkan tidak hanya sekedar menjadi gardanya negara kita, tapi juga harus kita tingkatkan lagi apa yang perlu, harus pemerintah kita, negara kita, untuk apa yang perlu kita bantu, untuk kita kerjasamakan, kita sama-sama, intinya bahwa untuk bagaimana mengangkat martabat negara ini kita, masyarakat kita. Jangan sampai bahwa itu menjadi terpecah, menjadi ada berapa golongan, akhirnya menjadi permasalahan yang tidak bagus. Itulah harus kita tingkat ke sini. Namun memang ya itulah NU, ya sejak tahun mulai berdirinya NU itu sudah, ya pasti namanya orang pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi itulah tantangan bagi NU. Selama ini NU tetap apapun itu, yang penting tidak terlalu, insya Allah NU masih dengan kesabaran kita, komitmen kita, siapapun itu, dan masalah mengakui satu negara, satu warga, satu negara, insya Allah kita masih persaudaraan. Itu yang kita jaga. Melihat komitmen yang begitu tinggi yang dimiliki Nahdlatul Ulama, melihat perbedaan sebagai suatu keragaman, dan juga bukan memecah belah, tetapi malah menyatukan begitu. Betul. Tetapi isu-isu yang santer saat ini tuh malah ada golongan-golongan tertentu nih, Yai, kelompok-kelompok tertentu. Rongrongan NKRI ingin merubah landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu Yai. Gimana tuh Yai? Itu kalau NU melihatnya dari segi itu, ya namanya satu rumah saja kadang-kadang masih kita beda. Betul. Apalagi negara kita yang besar ini. Warga masyarakat yang besar di negara kita ini. Ya kita melihatnya ya dianggap aja itu anak yang ya mungkin baru manggil aja lah, gitu aja. Jadi sikapnya itu aja, NU itu tidak begitu menganggapnya itu menjadi penting lah. Yang penting pada kalau bisa ya kita tabayunkan, kalau bisa kita arahkan, kita ingatkan. Itu NU seperti itu. Jadi pesan Mbah Kiai dulu, pesan guru-guru kita dulu, ya memang begitu. Kita harus menjaga NU seperti itu. Tapi ya itu orang NU itu, walaupun seakan-akan orang seperti orang tidur, bahkan pada sekitar 2 bulan yang lalu ada orang mengatakan NU tidur, ya gitu katakan itu. Saya sampaikan tidurnya NU, tidurnya yang baik, sampaikan itu. Artinya apa? Kalau NU itu nanti kalau bangun itu tambah nggak bagus, artinya bangunnya NU ini memartirkan gitu. Jadi kita anggap negara kita, masyarakat kita, situasi ada kelompok, golongan dan seterusnya, ya itu anggap aja itu ada adik-adik kita, ada warga kita, ya mungkin baru salah jalannya saja lah, ya kita ingatkan kalau bisa. Itu sifatnya itu seperti itu. Tapi kalau sudah sampai menyentuh dengan yang negara kita benar-benar itu artinya akan membuat gak baiknya di negara kita, itu NU pasti akan di depan. Itu intinya gitu. Apa-apa yang biasanya dilakukan NU? Ke NU-an NU seperti apa? Ya, ke-NU-an itu sebetulnya kan dari kita sudah dari simbah-simbah kita, NU itu karena orang NU itu punya kegiatan-kegiatan itu yang selalu berkumpul. Ini hebatnya orang NU gitu kan. Betul. Jadi kalau orang itu sudah biasa berkumpul, bisa ngomong-ngomong di salah satu majelis atau tempat, itu udah justru disitulah tempatnya hebatnya NU. Kekuatan NU ada ya, kuat di situ itu gitu. Jadi ada permasalahan seperti itu kita bicarakan dengan tahlilan. Ada permasalahan situasi kondisi seperti ini, ya tentu bisa bicarakan dengan yasinan, dengan sholawatan. Nah tentu di situ pada ada orang tuanya, pada paling enggak ada bahasa kiai, itulah kadang-kadang sampai hari ini alhamdulillah bahwa apapun itu yang disampaikan oleh kiai, disampaikan oleh ustadz di kampung itu masyarakat masih bisa menerimanya itu. Jadi artinya apa? Kalau misalnya ada hal-hal yang seperti yang dianggapnya itu tidak bagus, kalau orang NU ya, jadi itu bentuk daripada konsolidasinya orang NU dengan tidak sengaja
yang dengan ada kegiatan NU, amaliyah NU, tahlilan, Yes. nanti sholawatan, mujadahan, itu justru Yasinan, itu tanpa apa, kalau kita bicarakan ya kata sampaikan ya mungkin itu kan nggak tanpa biaya itu kan. Betul, Justru betul. disinilah bentuk daripada konsolidasinya NU Oke. melihat apapun yang situasi kondisi yang negara kita yang saat ini baru hiruk pikuknya orang yang ya tadi saya sampaikan anak yang sedikit nakal tadi itu kan itu NU harus santai saja Baik. saja. Iyalah itu udah yang perkembangan namanya orang aja lah. Nanti kita lanjutkan Yai setelah jeda pariwara berikut Ya, ini terima kasih. masih dalam bahasan seperti apa peran NU untuk bangsa dan juga negara, tentu juga agama. Sesaat lagi. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, dan juga masih bersama Yai Ahmad Rifai. Yai, tadi kita kalau berbicara tentang persoalan-persoalan kebangsaan memang sangat kompleks dan juga dari dulu hingga sekarang itu nggak ada yang ceritanya selesai, ya kan Betul, Yai? iya, Selalu betul. ada permasalahan baru, selalu ada tantangan baru Iya, begitu. Tetapi Yai melihat sendiri dari usia yang dulu hingga sekarang, mungkin Yai pernah mendengar dari zaman mbah-mbah dulu begitu ya, yai-yai dulu, guru-guru zaman dulu, adakah perubahan yang Yai lihat dengan gempuran ormas-ormas yang ada saat ini? Dinyatakan bahwa NU memberikan warna baru begitu. Ya tentu tadi saya sampaikan bahwa usia yang sepuh ini, usia yang sudah 95 tahun ini tentu sudah banyak dari segi pengalaman. Kalau bahasa orang tua dulu sudah lemah ya sudah kaken gitu. Karena Asam usia garam kehidupan. Iya, karena orang sepuh seperti itu. Lah dari segi itu kita melihat pengalaman-pengalaman bahwa edukasinya seperti apa? Ya kita harus mengimbangi pada itu. Gempuran-gempuran itu seperti apa? Nah, kalau bahasa orang di kampung itu bersaing kan gitu kan. Ya, tentu ya. bersaing dengan yang bagus gitu. Yap, yap. Ya tentu dengan banyaknya seperti itu ya kita bagaimana orang-orang NU, mbah-mbah kiai kita paling tidak ada peningkatan seperti ini. Kalau dulu namanya pondok pesantren, bahwa NU itu kalau pondok pesantren itu adalah pondok pesantren kecil, NU adalah pondok pesantren yang besar, gitu. Lah pondok pesantren yang dulu waktu simbah-simbah dulu hanya cukup ngaji aja, ngaji kitab gitu kan. Diwarai ada apa tidak kalau orang di pondok pesantren itu tidak hanya sekedar ngaji di kitabnya, ngaji Qur'annya, tapi juga di ngaji apa di sopan santun, pengertian gitu Tata kan, krama. tata krama sampai seperti itu. Lek kowe harus sembah seperti ini karo Pak D seperti ini karo adik seperti ini dan seterusnya. Itu sampai seperti itu kalau di pondok pesantren. Nah, untuk sekarang yang situasi yang harus mengikuti zaman itu sekarang pondok pesantren banyak yang dengan dibarengi dengan sekolahan-sekolahan. Iya, Bahkan ada perguruan tinggi dan seterusnya. Ini untuk apa mengikuti zamannya itu. Iya, Maka iya. generasi-generasi muda NU itu sekarang juga luar biasa dibandingkan saya dulu. Saya dianggap mungkin ya sudah tua aja lah gitu. Senior, Yai senior. Ya, tapi alhamdulillah bahwa sebetulnya kalau kita bicara orang-orang NU, kalau misalnya bahwa bukan kita membanggakan atau seakan riak enggak, tapi kenyataan bahwa kader-kader NU itu sebetulnya kan luar biasa. Tapi dari dulu ikhlasnya orang NU saja. Jadi ikhlasnya orang NU itu ya sampai seperti itu. Karena aku tidak mau menonjol profesor, doktor itu sebetulnya dari dulu ada orang NU itu, tapi tidak pernah melihatkan itu. Yang kita contohkan, yang jelas ada bahwa kader-kader NU yang tidak kelihatan adalah Gus Dur. Sekarang tidak tahu siapa nyainya istrinya Gus Dur itu siapa, nyatanya doktor kan gitu kan. Jadi situ jadi orang NU tidak mau melihatkan itu. Tapi kalau bicara zaman itu insya Allah NU sampai hari ini pun bisa mengikuti zaman itu. Dalam rangka
untuk peningkatan bagaimana untuk paling tidak mengimbangi situasi yang kondisi hari ini, apalagi untuk generasi muda yang sekarang ini, bahwa luar biasa bagi saya. Kadang-kadang saya tidak paham dengan dengan anak-anak muda sekarang ini, ya, dengan banyaknya sekarang dengan aplikasi IT sosial media dan seterusnya, ya. itu sudah saya tidak mampu juga, tapi luar biasa sebetulnya. Inilah kemajuan, artinya paling tidak bahwa edukasinya, bahwa pondok pesantren dulu hanya khusus ngaji kitab dengan yang lain, tapi sekarang ini banyak pondok pesantren bersama dengan sekolahan, bahkan ada sampai dengan universitas dan seterusnya. Ini dalam rangka ya itu paling tidak bisa memajukan orang-orang NU, generasi muda NU, paling tidak mengimbangi situasi dan fungsi yang sampai hari. Tapi walaupun bagi NU itu maju pikirannya, insya Allah tidak akan berubah dari negara kita. NKRI harga mati pasti itu aja. NU, NKRI masih tetap Iya pasti, itu masih nyambung, tidak bisa lepas itu pasti. Betul. Melihat kerekatan dan juga keharmonisan NU dengan modernitas mungkin ya, bisa dibilang begitu, dan juga tadi Yai juga menjelaskan bagaimana terus mengikuti perkembangan zaman gitu, tidak meninggalkan meskipun tetapi tidak menghilangkan ke-NU-annya itu masih tetap dijaga erat gitu hingga saat ini. Apa yang masih menjadi PR besar bagi Nahdlatul Ulama Yai, di mana saat ini tadi seperti Yai sampaikan, digital platform, semua serba digital, dan juga hal-hal lain yang masih kita harus tetap mengimbangi. Apa yang masih menjadi PR untuk saat ini? Ya, jadi PR hari ini sangat berat sebetulnya. Sangat beratnya apa? Ini harus anak-anak generasi yang akan datang. Ini bagaimana untuk tidak meninggalkan pondok pesantren. Ini yang harus diputuskan. Nah, jadi anak-anak sekarang ini sudah sedikit meninggalkan pesantren. Jadi kalau zaman dulu kebetulan saya asli orang Jawa Timur, kalau sekolah nanti dulu, pasti pondok pesantrennya dulu. Nah hari ini ini orang tua itu kadang-kadang pondok pesantren itu anaknya sudah kayak seakan-akan di pondok pesantren kayak penjara. Orang tuanya kadang-kadang nanti mondok pesantren itu nanti makan apa? Nah ini kan itu kan. Nah, gimana hidupnya itu yang perlu kita, itu garapan yang sangat berat. Kalau insya Allah kalau anak-anak kita generasi yang akan datang lagi, ini kalau usia anak SD SMP hari ini, bahkan mungkin sekarang masih TK, nanti kalau arahnya masuk ke pondok pesantren, insya Allah negara kita akan lebih kuat. Di antara itu, karena pondok pesantren, tentu pondok pesantrennya ya sekarang ini hati-hati juga gitu kan, karena pondok pesantren yang sekarang levelnya levelnya pondok pesantren itu banyak, tapi yang dikelola tentu pondok pesantren yang dikelola oleh orang NU, gitu. Karena banyak pondok pesantren yang bukan orang NU kan, gitu kan. Biar tidak hilang tadi ke-NU-annya itu. Harus itu. Nah inilah, tapi paling tidak bahwa orang tua juga bahwa menyampaikan itu paling nyaman kalau anak sudah di pondok itu, insya Allah pondok pesantren itu anaknya akan insya Allah akan menjadi anak yang soleh atau solehah, orang tua akan tentrem juga. Senakal-nakalnya anak di pondok pesantren itu tidak seperti pondok anak nakalnya yang tidak pondok pesantren. Nah gitu. Nah ini saya suka ini ya. Tetap diselipkan di situ bahwa ini pentingnya. Betul. Ini salah satu masih yang menjadi PR besar. PR ada sekali. Lain. Ya tentu begini. Orang tua juga berpikir begini. Pondok pesantren itu jangan dianggapnya pondok pesantren itu bengkel. Nah, kadang-kadang begini, ini kadang-kadang orang tua salah juga. Nakal-nakal pondok gini. Nah, ini salah besar. Pondok pesantren itu bukan bengkel, gitu lah. Dan bukan untuk menghukum anak. Iya, bukan menghukum anak. Ini kan sampai hari ini orang tua tolong bahasa itu tolong dihapus. Itu loh. Jadi pondok pesantren itu satu bukan bengkel, yang kedua bukan penjara. Itu loh. Anak di pondok pesantren itu kalau sudah selesai dari itu, sudah di pondok, pulang susah, tidak mau pulang. Kadang-kadang sudah banyak teman menyaman di pondok, kadang suruh pulang sudah susah, tidak mau. Kadang ada yang seperti itu, karena nyamannya di pondok. Jadi inilah PR kita ke depan, bahwa satu itu, yang kedua adalah masih banyak PR lagi, bahwa dianggapnya bahwa terkait dengan ekonomi.
ekonomi, bahwa kadang-kadang orang NU dianggapnya orang desa, Ya, NU itu orang apa, orang klusu Kuno atau gitu kuno dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita bicara ekonomi, misalnya sekali bahwa sekarang ini perekonomian ini menjalankan siapa? Bab terkait ekonomi itu yang menjalankan adalah orang-orang NU. Itu kita harus disadari gitu. Ya orang NU perekonomian itu bisa berjalan karena orang NU. Ya karena di desa itu ada padi, ada jagung, kayak kan. Ya orang NU. Sebenarnya sumbernya ya malah dari desa. Iya kan, cuma dari desa. Tapi tolong itu bahasa itu jangan, gitu kan. Nah ini PR kita, insya Allah NU itu terutama di program NU Jawa Tengah dengan pertaniannya, dengan perikanan dan seterusnya ini mulai kita galakkan. Bahkan insya Allah itu bahkan ada edukasi makanan atau apa yang terusnya adalah ini baru kita galakkan di NU, bahkan yang namanya padi yang apa, padi yang tidak pakai rabuk itu apalah namanya itu. Nah, itu orang kota padi mudang gitu. Itulah. Di antara Nanti kita itu lanjutkan lagi Yai tentang pembahasan seperti apa mungkin program-program yang ingin dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ngobrol sama Yai ini nggak ada habisnya. Mulai dari bahasan A sampai Z, hatam semua. Bahasan apa yang nggak bisa ini Yai? Mulai dari bahas keberagaman, oke. Sampai bahasan kuliner pun oke banget ini. Yai tadi melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya di segmen sebelumnya terkait program-program dari Nahdlatul Ulama di mana tadi sumber perekonomian atau pusat dari perekonomian sebenarnya itu justru malah dari bagaimana kemaslahatan yang ada di desa begitu. Jadi jangan dianggap remeh ini desa. Silakan dilanjutkan. Ya, jadi termasuk jangan bicara ke perekonomian tadi ya, program ke depan perekonomian itu Pak. Semua harus menyadari semua, maka NU itu sebetulnya kadang-kadang banyak orang yang kepingin mencari pasar di NU. Memang di daerah kita, terutama di Jawa Tengah sini, memang kalau bicara pasar perekonomian ya di daerahnya orang NU. Di karena ya tentu apalagi di Kota Magelang. Di Kota Magelang ini di kota bahwa kalau NU-nya memang tidak begitu kelihatan, tapi adalah masyarakatnya pahamnya, amaliyahnya itu orang NU. Karena bisa dicontohkan bahwa sering ada pertanyaan bahwa NU di Kota Magelang berapa persen gitu. Saya sampaikan 75%. Kok bisa menghitung? Bukan menghitung, tapi contoh saja. Jadinya karena ya, amaliyah orang NU kan sudah jelas. Kalau Jumatan seperti itu, kalau Traweh seperti itu, kalau Subuhan seperti itu, kalau hari-harinya di masyarakat kayak itu kan amaliyahnya orang NU. Nah, dari tanda-tanda itu bahwa masjid di Kota Magelang ada berapa 160 berapa itu. Nah, tapi yang amaliyahnya tidak seperti orang NU ya hanya berapa persennya. Jadi artinya apa? Pasar itu dari orang NU. Dan tentu bagaimana orang-orang NU bisa mensikapi ini, bisa menangkap ini pasarnya NU itu gitu loh. Nah, pasarnya NU luar biasa, maka ke depan memang itu adalah PR dari orang NU. Jadi ini pasarnya NU ya, bagaimana orang NU sendiri harus manfaatkan perekonomian itu, bagaimana bisa mengangkat ini harus kita angkat benar dan masalah perekonomian itu. Bahwa kita ini kan NU itu kan banyak program sebetulnya, ada Lazis, dan hari ini kebetulan kami di NU di Magelang ini mendapat support atau bantuan untuk tempat pelatihan otomotif itu. Nah ini kan bisa dimanfaatkan teman-teman anak-anak kita muda yang belum mendapatkan kerjaan, kan ini bisa ya itu bisa edukasi di sana, dikasih pelatihan di sana nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan pekerjaan yang luar biasa karena hanya belajar
atau kursus yang kita siapkan di NU itu. Dan ini ke depan harapan seperti itu, dan ini memang harapan bahkan kami ini insya Allah doanya saja bahwa ke depan ini juga akan membuat SD unggulan gratis gitu. Ya termasuk di antara itu gitu. Dalam rangkanya ke sana itu kita membuat orang-orang NU jangan terlalu dibebankan dengan dianggapnya orang nggak mampu tadi, enggak, tapi adalah bagaimana saudara kita yang amaliyahnya NU itu bisa menyekolahkan anaknya juga itu kan, menyekolah anaknya ke NU juga. Ini juga ke depan kalau ini sekolahnya besar otomatis juga dampaknya ke Bapak Ibu semua warga NU di Kota Magelang. Di antara itu, tapi juga perekonomian memang hari ini juga bagaimana berpikir arah ke sana, dan tentu ada Lazisnu itu, di Lazisnu juga ada bisa dikembangkan di sana terkait ekonomi perekonomian. Pergunu ini baru menggarap untuk koperasinya, dan muslimatnya sudah ada koperasi dan seterusnya. Ada ya ini dari antara lah, memang ini juga PR juga ke depan perekonomian yang di Kota Magelang. Jadi dianggap orang-orang NU di Magelang ini ya dianggapnya jangan orang pinggiran lah gitu kan, terkait dilihat dari ekonominya saja. Sebetulnya orang NU luar biasa di sini, ini orang di banyak contoh-contoh orang NU itu ekonominya yang tidak seperti itu. Tapi paling tidak ini menjadi PR kita bahwa NU ke depan ini satu ada pendidikan dan ekonomi itu harus kita majukan, tidak yang seperti ini. Harapan hanya begitu. Iya, pendidikan dan perekonomian ya. Penting. Melihat memang kedekatan Nahdlatul Ulama sendiri, NU sendiri, Yai, dengan sinerginya terhadap bangsa luar biasa sekali kedekatannya. Bagaimana NU melihat kancah perpolitikan Yai untuk situasi saat ini? Ya. Soalnya tadi kalau ngobrol sama Yai ini apa aja bisa soalnya. Jadi nggak tanggung-tanggung, saya mau nanya apa aja gitu. Jadi terkait dengan perpolitikan ini memang kebetulan dulu juga saya mantan orang politik juga. Oke, pas dong ya ini tanyanya. Jadi kalau kita bicara politik itu melihat situasi dan kondisi seperti ini, memang orang NU ya mulai sekarang harus bisa melihat benar ini politik atau apa enggak, harus kita bedakan benar, karena sekarang apapun siapa itu yang ngomong dan itu menjadi konsumsi politik. Betul. Nah sekarang ini jadi apapun itu, apalagi negara kita ini sapa wae sing mimpin ning kono kae, artinya pemimpin itu bicara apapun itu akan diolah seakan-akan menjadi konsumsi politik. Nah tentu harapan kita bahwa NU itu tidak berpolitik, gitu. NU tidak berpolitik. Bahwa politik itu boleh, memang wajib bagi kita orang NU itu mengerti politik. Betul. Harus mengerti politik. Tapi jangan jangan dipolitiki tentunya begitu kan kalau ngerti politik. Tapi mensikapi hal politik ini bahwa harus bahwa politik itu ya tentu harus membedakan lah harapan kita, karena NU tidak boleh berpolitik dan tapi NU harus ngerti politik. Itu harus ya. Nah, jadi melihat politik yang ada sekarang ini ya tentu kita kembali lagi ada orang NU harus mengerti. Kalau sudah itu apapun yang disampaikan di sana itu ada konsumsi politik, artinya kita tidak usah ikut-ikutan aja. Selama itu aja lah. Selama itu tidak menyangkut negara NKRI harus NKRI ini harus kita jaga benar. NU harus bila ada yang bahasanya orang rusui lah, ngomong NU itu kan bahasa kepenak aja lah. Yang rusuh ya tentu NU itu pasti di garda yang terdepan. Itu harapan itu begitu. Saya setuju sekali. Yai, jangan sampai hilang ke NU-annya. Harus. Yai, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang kondisi Indonesia saat ini, bukan hanya mungkin isu-isu yang santer beredar tentang permasalahan kebangsaan, tetapi juga banyak permasalahan dan bencana alam yang tengah dihadapi Indonesia, dan pandemi pun juga masih menyertai kita semua. Silakan Yai. Terima kasih. Jadi mengimbau bahwa satu adalah terkait dengan COVID-19 ini memang ada. Bahwa tentu kita sebagai masyarakat, sebagai warga, sebagai manusia tentu harus hati-hati karena memang COVID memang ada. Jangan mengatakan tidak ada.
Kalau mengatakan tidak ada, silahkan saja nanti kalau masuk ke rumah sakit yang tempat isolasi nanti seperti apa. Kalau itu mengatakan tidak ada, artinya ada, memang ada. Itu yang terkait. Tentu kita harus sabar, harus menjaga kesehatan kita, termasuk yang 4M harus dijalankan. Itu terkait dengan COVID. Terkait dengan politik ya tentu seperti saya sampaikan tadi, dan harapan kita bahwa ke depan tentu marilah kita kembali bahwa NKRI ini bisa merdeka ini tidak seperti orang kita jualan terus kita beli, tapi adalah perjuangan darah, pikiran, tenaga. Nah, artinya apa? Mari kita NKRI harus kita jaga sama-sama untuk bisa tentrem. Tentu kalau kita di negara kita damai, tentrem, itu akan dampaknya juga ke masyarakat yang paling terbawah, yang paling kecil. Terkait dengan yang lain, situasi yang ada seperti ini, terkait dengan hiruk pikuknya itu, kita bicara hiruk pikuk ya semuanya tadi saya sampaikan, semua ini hal yang kecil saja. Orang jatuh dari mobil saja sekarang diasumsi menjadi konsumsi politik. Nah, makanya sudahlah politik itu seperti itu. Yang penting kita mensikapi seperti apa, bahwa kita melihatnya itu semuanya hal-hal seperti Mbah Kiai dulu. Kalau kita seperti Mbah Kiai dulu, insya Allah semua badan kita sehat, hati kita tentrem, masyarakat semuanya tentrem. Wis ora ndelok wong ki mesti paling apik. Siapapun orang itu ngerti orang itu enggak bagus, Mbah Kiai dulu pesan paling apik orangnya. Itu Mbah Kiai itu pesannya. Lah maka kalau orang NU, masyarakat kita seperti itu, bisa seperti itu, insya Allah negara kita akan lebih maju, lebih bagus, dan kita makin tentrem seterusnya. Amin. Saya kira itu. Amin. Terima kasih banyak. Tentunya sedikit lagi, tentunya mohon doa restunya bahwa NU di Kota Magelang yang seperti ke depan akan lebih bagus lagi. Amin, tentu harapan nanti kerjasamanya dengan TV Magelang nanti bisa disambung lagi. Tentu nanti kegiatan-kegiatan kalau ada insya Allah saya mohon nanti bisa bersama-sama. Tentu ya. Terima kasih banyak sudah berkenan menemani hari ini ngobrol mulai dari apapun di depan kamera ataupun off the record, kita bahas semuanya ya. Iya. ini ya tadi kalau masalah kuliner itu aja. ya. Kalau kuliner itu memang saya senang ahli kuliner. Pecinta kuliner ya ternyata. Cuman maaf sekali kan saya enggak pernah ngerti tempatnya, tapi enggak pernah masuk sini juga enggak pernah itu. Anak-anak kadang kalau suruh sini nganter itu ya gitu aja. Karena biasa sarungan. Semoga nanti ketemu lagi insya Allah Yai di kesempatan yang lebih baik lagi, dan kita tunggu kerjasama agar lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depannya. Bukan hanya untuk agama, negara, tapi juga rakyat Indonesia. Amin. Selamat bertugas kembali Yai. Sampaikan salam untuk santri-santri dan juga keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemirsa obrolan yang menarik bersama Yai Ahmad Rifai. Beliau mengemukakan banyak hal bagaimana tentang perbedaan dan juga keberagaman yang tidak memecah belahkan tetapi malah menyatukan. Sebagai negara dan juga bangsa Indonesia, kita patut mencintai dan juga menjaga NKRI sebagai harga mati. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.